Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini, tanggal 25 Maret sampai 28 Maret 2024. Jadi, seperti biasanya, saya akan bahas beberapa saham ya. Ini bukan video yang pertama kali, ada beberapa video yang saya buat untuk minggu ini. Jadi, minggu ini hanya 4 hari ya, tanggal 25 sampai 28. 29 itu libur ya, tanggal merah, hari Jumatnya ya. Jadi 4 hari aja. Saya akan membahas screening saham-saham yang mana dalam 5 hari terakhir itu asing net buy-nya lumayan besar ya. Jadi antara total buy sama total sell itu dia net buy ya. Jadi lebih banyak buy daripada sell-nya. Berarti kalau asingnya net buy itu investor lokalnya itu net sell ya seperti itu ya. Jadi kalau asingnya net sell, investor lokalnya net buy. Jadi kita lihat eh, untuk pemilihan sahamnya bagaimana Pak Sunar. Nah, kalau kita lihat di bursa saham Indonesia itu kan bursa efek Indonesia itu ada 924 saham ya kalau nggak salah sekarang ya. Jadi gimana Pak Sunar milihnya satu persatu? Nah, saya sudah siapkan tools yang bisa Anda download free, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. Jadi Anda tinggal download aja, kemudian cara pakainya ini saya tunjukkan, saya sharekan dulu. Jadi namanya itu Sunar Super Sheet. Bentuknya itu seperti Excel worksheet ya. Jadi kalau kita kenal dulu Microsoft Office kan ada aplikasi yang namanya Microsoft Excel ya. Sekarang namanya Microsoft 365 ya. Jadi kalau di aplikasi Anda baik Android maupun Apple itu Anda bisa search Microsoft 365 365 ya seperti itu. Jangan yang aplikasi yang lainnya karena kalau aplikasi yang lainnya Office yang lainnya kecenderungan dia kurang seberapa akurat ya seperti itu ya. Ada beberapa yang nggak bisa ditampilkan. Jadi Microsoft 365 memang bentuknya makro ya. Eh, ada warning virusnya, tapi selama Anda download dari video deskripsi bawah ini ya, untuk linknya ya, di grup private saya, itu biasanya aman. Tapi kalau Anda dapat dari teman Anda, forwardan, itu ada kecenderungan mungkin nggak aman ya, seperti itu ya. Tapi kenapa kok saya buat dalam bentuk makro? Karena saya mau protect datanya ya, seperti itu ya. Jadi Anda itu ceritanya Sunar Superseed saya bagikan free, tetapi data mentahnya itu nggak saya bagikan. Jadi Anda bisa pakai, tetapi Anda bukan memiliki data raw-nya ya atau data mentahnya ya seperti itu. Eh, jadi di sini kalau kita lihat ada beberapa tab kita yang utamakan di main screener. Jadi kalau kita ke main screener, sebelumnya kita clear dulu filternya ya. Jadi klik di baris pertama terserah kolom mana, kemudian filternya kita hilangin dulu, kemudian kita filter lagi. Nah, kita lihat di sini memang kolomnya banyak. Ini sudah saya sederhanakan beberapa kolomnya ya. Jadi mudah-mudahan lebih sederhana. Nah, kolom ini memang banyak, tapi bukan berarti membawa pusing ya Pak Sunar kok banyak banget. Tetapi ini lebih ke powerful ya. Jadi Anda bisa screening berdasarkan beberapa filter ya seperti itu ya. Karena kita gunakan Excel, dia bisa filter berdasarkan kategori kolomnya dan juga bisa istilahnya auto filter ya seperti itu. Nah, kita lihat asing buy. Saya bahasnya kali ini 5 hari terakhir dia net buy, yang mana buy-nya lebih besar daripada sell-nya. Ini pakai NBSF yang 5D. 5D itu 5 hari. Kalau mau yang 1 hari, Anda bisa pilih 1 hari. Kalau mau 10 hari, bisa pilih 10 hari. Tapi saya fokuskan di sini yang 5 hari terakhir. Anda klik di kolomnya di sini AB ya, short largest to smallest, dari yang paling besar ke paling kecil. Yang NA ini kita hilangkan ya, karena memang nggak ada datanya. Nggak semuanya ada datanya. Mungkin dia nggak ditransaksikan, kena suspend, dan lain-lain ya. Jadi nggak ada data net buy asingnya, memang seperti itu ya. Nah, kalau kita urut, nah kita akan dapatkan beberapa saham di sini ya. Mulai dari BBRI sampai di bawah ini ada beberapa, nanti Anda bisa pilih sendiri ya. Nah, kemudian saya maunya yang dalam 5 hari terakhir juga uptrendnya masih bagus. Salah satu filternya yang saya pakai adalah EMA 5, Exponential Moving Average. Jadi harga penutupan terakhir tanggal sebentar, sekarang kan tanggal 24, berarti penutupan terakhir tanggal 22 Maret ya. Jadi 22 Maret itu hari Jumat ya. Kita maunya yang close-nya itu masih lebih besar daripada EMA 5 atau Exponential Moving Average 5 hari terakhir. Kalau misalnya angka-angkanya nggak kelihatan, naikkan resolusi videonya ke 1080p ya, karena kalau koneksi internetnya lambat, YouTube otomatis dia akan reduce atau kurangi resolusinya ya. Kalau di bawah 1080, angka-angkanya nggak kelihatan, tapi coba saya zoomkan aja ya. Atau Anda download sendiri, kan bisa Anda download sendiri ya, free ya. Jadi enak, Anda nggak perlu beli rekomendasi saham atau stock pick dari orang lain. Dengan menggunakan Sunar Superseed ini memang powerful banget. Nah, nanti malam ada uh,
gathering ya, seperti biasanya online Zoom weekly market outlook. Nanti kita bahas mengenai beberapa penggunaan Sunar Super Seed ya seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada beberapa saham dan sudah kita filter tadi ya, MA5-nya dibandingkan dengan close-nya harus lebih besar atau sama dengan MA5-nya. Nah, ini ada beberapa di sini, ada BBRI. Nah, kita kan beberapa nggak semuanya ya. Bukan berarti yang nggak saya bahas berarti jelek nggak ya. Jadi saya akan sharekan langsung untuk chartnya. Yang pertama yang kita bahas adalah BBRI. Jadi BBRI sudah saya bahas di analisa saham mingguan sebenarnya ya. Jadi hanya sekilas saja kita bahas. Nah, basically ya intinya untuk BBRI ini selama dia bertahan di atasnya 5850 atau kita pakai acuan swing low yang di sini 5950 untuk BBRI ini masih ada kemungkinan untuk tes all time high sebelumnya di 6450 ya. Ya, setelah kemudian dividen lewat ya dia berhasil naik ya seperti itu ya. Nah, kemudian dia koreksi. Ini sebenarnya angka sekarang itu nggak ketinggalan. Memang MA20-nya mengarah ke bawah, harganya di bawah MA20-nya. Tetapi dia itu nggak terlalu tajam nuki ya MA20-nya. Jadi ini masih istilahnya itu buy on weakness di sideways areanya. Antara sideways areanya itu di 5950 sampai dengan 6450 ya saat ini ya. Jadi ini masih nggak terlalu jauh ya dari 95950. Jadi risknya itu nggak terlalu jauh. Kalau Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu di bawah lagi 5750 atau maksimum buy on weakness maksimum ya di 5450-an ya. Kalau dia koreksi, kita jangan langsung buy, kita tunggu kalau rebound mantul ke atas kita barusan buy. Bukan berarti saya mendoakan yang jelek supaya turun, enggak ya. Kadang-kadang market memang kalau untuk yang saham yang bagus, memang sih Pak Sunar saham yang bagus, BBRI kan bagus. Ngapain kita kok cut loss ya gitu ya? Sebenarnya bukan cut loss. Kalau kita bicara mengenai trading ya, kita jual dulu. Nanti kalau misalnya trennya, kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya di sini untuk BBRI ya. Nah di sini kan dia naik-naik terus, kemudian sideways, dia breakout naik lagi ya sampai di sini ya. 5750-an, kemudian dia koreksi. Nah koreksinya ini dari sini sampai sini itu lumayan tajam ya, lumayan dalam sampai 4.800 lebih kan dari 5 sebentar ini yang berapa ya? 5750 ya benar ya. 5750 dia turun sampai dengan low-nya di sini 4830. Memang kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang. Oh, Pak Sunar buktinya tuh all time high lagi. Iya, nggak salah kalau investasi boleh. Tapi kalau trading kalau kita lihat dari MA20-nya ini sebelumnya dia sudah melandai terus dia turun dan terakhir dia dites ya. MA20-nya dites, dia dites ke atas. Nah, ternyata dalam proses testingnya itu dia gagal malah turun ke bawah. Nah, disitulah kesempatan kita untuk istilahnya jual dulu ya. Jadi bukan berarti kita exit, enggak. Sebenarnya sih masih bagus ya seperti itu ya. Seperti ini ya. Ini di sini dia testing MA20-nya gagal kemudian turun. Nah, kalau kita lihat MA20 sudah mengarah ke bawah, oh ya berarti saatnya jual dulu. Nanti kita dikasih kesempatan ya. Ini memang dikasih kesempatan buy MA20-nya ditembus ke atas, tapi dia gagal. Yang penting kan saya sudah bilang setiap kali ya, MA20-nya ditembus dari bawah ke atas, itu kita lihat juga arahnya. Kalau arahnya itu masih mengarah ke bawah, kita boleh sih spekulasi buyback boleh, kalau dia sudah tembus ke atas, tapi jangan terlalu banyak karena arahnya trennya masih mengarah ke bawah. Nah, kalau sudah mulai melandai, ini kan sudah melandai, ya memang turun lagi, tapi ini kan kita lihat sudah mulai naik ya. Ya ini kita boleh buy karena kan sudah di atasnya. Ketika dia breakout, ya Anda boleh buy. Memang kadang-kadang setelah breakout dia turun lagi, konsolidasi istilahnya ya. Nah, selama dia belum kena stop loss ya kita masih hold. Kalau misalnya kena stop loss, kalau dia berhasil breakout lagi ya kita buy back ya. Nah, walaupun kadang-kadang misalnya, oh Pak Sunar, saya ketinggalan, saya tunggu dia 20-nya. Ya ini buktinya dites, dikasih kesempatan lagi. Jadi market itu selalu kasih kesempatan ya. Jadi jangan sampai kita itu sudah naik terus didoakan turun, jangan ya. Apalagi kalau di grup saya, di grup saham profit itu memang saya agak strict ya. Makanya ada beberapa orang yang komplain kok di kick gitu ya. Nah dia itu sudah naik dia doain turun terus saya push chatnya dia chat ulang lagi gitu ya. Jadi saya nggak mau gara-gara satu orang bikin rusak grupnya ya. Jadi nggak perlu lah Anda bilang di grup kalau sudah naik Anda doakan turun gara-gara Anda pengen beli di bawah. Ya memang boleh sih Anda bilang mau beli murah di bawah boleh, mau 4.800 atau 3.000 terserah. Tapi nggak perlu lah dibilang di grup didoakan turun apa apalagi sering chatnya jelek-jelekan gitu supaya turun. Nggak perlu ya. Karena market selalu kasih kesempatan. Buktinya ini dikasih kesempatan turun, kemudian MA20-nya dipotong dari bawah ke atas. Ya ini kesempatan untuk buy di sini. Ya Anda kalau nggak buy ya terserah Anda sendiri. Ya, jangan didoakan turun lagi di bawah di sini. Buktinya ditinggalkan ya seperti itu ya. Jadi di sini saya follow the trend. Sejauh ini untuk trennya BBRI memang dia masih sideways ya. Jadi masih menarik ya. Apalagi asing masih lumayan net buy-nya masih lumayan besar ya. Kita nggak lihat asingnya sih, tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya. Lebih cukup
Berikutnya AMRT. AMRT juga uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? Ini MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya. Jadi ini masih menarik ya untuk AMRT. Kalau dia breakout ke atas 2940, maka target price berikutnya ini dari swing high sebelumnya bisa sampai 3030-an ya di sini ya. Jadi untuk AMRT ini masih cukup menarik. Kalau yang misalnya mau tunggu buy or weakness, bisa tunggu di MA20-nya. Ini nanti kemungkinan MA20-nya di tes di sekitar area 2800-an sampai 2850 ya di bawah ini ya kalau dia koreksi ya. Jadi Anda bisa buy di area sekitar ini. Artinya buy or weakness itu kalau turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besok paginya dia berhasil rebound dan bertahan di atasnya, Anda boleh mulai buy. Ya kalau dia naik lagi kita tambah lagi average up. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, Pak Sunar, ternyata minggu ini dia naik ke atas 2940, ya. Memang sih kalau kita lihat dari sebelumnya sini, oh Pak Sunar nggak tahu, ini resisten loh, ini gagal. Terus di sini ada candle doji ya, ekornya panjang ke atas dan ke bawah, terus dia gagal. Berarti ini resisten kuatnya ini juga gagal, Pak Sunar nggak lama turun lagi. Ya berarti kalau 2940 ke atas ya jangan beli, kita tunggu di bawah aja, belum tentu. Artinya, karena uptrendnya masih bagus, dia masih bisa peluang untuk naik lagi. Ini kan sebelumnya bisa sampai ke 3030 walaupun ekornya panjang ya, tapi dia koreksi dia masih bisa naik lagi. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 3030 apakah masih bisa naik lagi? Selama uptrendnya masih bagus, masih kuat. Ya, kalau dia breakout dia masih bisa naik lagi. Target price berikutnya kalau kita lihat dari history sebelumnya dari swing high-nya ini masih bisa ke 3150 ya. Seperti itu ya. Jadi saya itu trend following. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout higher high lagi, ada yang tanya boleh buy nggak Mas Sunar, ketinggalan atau enggak? Ya saya jawabnya enggak. Nah, perkara nanti tiba-tiba sudah breakout ke atas kemudian gagal, masa gara-gara analisanya salah? Yang enggak lah, memang kan kita nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kalau ada seorang yang bisa ngatur harganya ya, dan dia lolos dari pengawasan BEI ya, memang ada beberapa saham itu yang bisa Anda atur sendiri kalau nggak liquid ya, tapi itu juga diawasin ya, nggak bisa Anda bisa selamanya senyum-senyum ya mainkan harga sahamnya, enggak ada pengawasan, ada yang ngawasi juga ada ya. Jadi kalau ada seorang yang atau satu institusi yang berhasil manipulasi harga saham, ya saya yakin institusi tersebut sudah jadi institusi yang terkaya di dunia atau orang tersebut sudah jadi orang terkaya di dunia, bukan di Indonesia lagi di dunia. Mau bisa atur kok. Misalnya ini MRT, saya atur harganya ke 4.000, kemudian saya turunkan ke 2.000, terus saya naikkan lagi ke 3.000 atau 4.000 atau ke 6.000. Ya udah jadi orang yang terkaya. Memang ada beberapa saham yang berhasil ya, seperti grupnya PP ya seperti itu ya. Nah, tapi kan itu kan ada ceritanya lain lagi nanti ya, seperti itu ya. Nah, memang nggak, ya kadang-kadang kita nggak tahu lah ya, kenapa kok eh, naik tinggi banget, terus ada apa juga kita nggak jelas kan, tiba-tiba juga didropkan ya seperti itu ya. Ya begitulah pasar modal. Nah, kalau kita komplain ke BEI, BEI pasti jawabannya resiko pasar modal seperti itu ya. Jadi kita harus tetap waspada, pasang dari stop dan stop loss-nya, kurang lebih cukup ya. Nah, berikutnya ASI. ASI memang bottoming, ini menjengkelkan ya. Saya juga cerita di grup, saya memang sebelumnya itu belinya di 5175 sampai 5225 lumayan banyak, kemudian dia naik ya. Memang yang terakhir saya ayunkan. Sebenarnya untuk ASI ini, untuk minggu depan ini peluang untuk breakout ya. Jadi jangan sampai Anda jual dulu, ya tahan dulu ya. Ini kalau Anda mau sudah punya, Anda pasang stop loss-nya di 5200, maksimum stop loss di sini Anda bisa pasang di area sekitar 5.050. Nah, seperti itu ya. Jadi ASI ini sebenarnya sudah saya kasih petunjuk ya sebelumnya, itu di WhatsApp channel ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat sebentar ya, saya sambil info lagi mungkin yang belum tahu, saya itu ada WhatsApp channel, jadi saya buat WhatsApp channel baru, ya kan. Sebentar saya sharekan, namanya Sunar Sam Profit, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya, untuk link channel web WhatsApp itu ada yang baru ya, mulai dari 2023 semestinya, akhir 2023 September atau Oktober, dia ada filter baru untuk buat channel atau saluran ya, yang satu arah ya. Jadi Anda bisa follow, istilahnya follow, bukan join ya, istilahnya bukan subscribe tapi follow. Jadi kalau Anda bisa follow, itu privasinya 100% terjamin. Jadi saya nggak tahu kalau Anda follow saya, kecuali kalau Anda add saya ke kontak atau saya add Anda ke kontak, itu kelihatan kalau Anda follow saya di grup di channel ini ya. Terus orang lain juga nggak bisa lihat Anda ya kalau Anda join di sini, uh, terus Anda juga nggak bisa lihat member yang lainnya juga. Jadi benar-benar 100% privacy ya, satu arah. Dan di sini ada beberapa yang sudah saya infokan. ASI ini sudah saya infokan dari atas ya sebenarnya. Sebentar saya gambarkan ya. Jadi bukan karena sudah naik terus saya kasih info, enggak. Di sini
pertama kali saya infokan ini ya di ini ASI ya saya sebutkan ya, saya bentar, saya coba naik ke atas. Jadi sudah banyak banget ya, mulai dari ini mulai tanggal 13 ya saya buatnya ya. Jadi kalau scroll ke bawah itu saya eh, informasikan mengenai ASI ini mulai tanggal 14 Maret ya. Waktu itu harganya masih 5250. Memang sempat turun ya setelah itu, tapi koreksinya masih cukup wajar sebenarnya waktu itu ya. Makanya saya bilang saya masih buy lagi. Kemudian ada beberapa saham yang sudah saya sebutkan juga, Antam ya kan, itu 1645, kemudian dia naik karena dia ada formasi falling wedge ya. Memang sebelumnya Antam ini jelek ya. Tapi kita bicara mengenai saham ya jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya jelek belum tentu kali ini jelek ya. Buktinya dia sudah mulai rebound, masih lancar sih terakhir ya. Kemudian Pegas juga ini masih belum breakout dari downtrend channelnya. Saya sudah umumkan potensial bagi yang suka bottom fishing atau contrarian trading sudah bisa ya seperti itu. Jadi ini free sih, nggak ada bayar nggak ada, nggak pakai ya, mau tinggal anak 10. Ini BBRI juga saya sudah sebutkan waktu dia 6.000, saya ini waktu intraday ya, jam 1 lebih 10 ya, waktu sesi satu break. Ini kalau mau buy spekulasi boleh ya, buktinya sudah cuan ya. Cuannya 2 kali harusnya ya, 6.075, terus kemudian dia pullback dikasih 6.000 lagi kalau ada buyback. Yang terakhir kan sudah 6.100 lebih ya seperti dia. Untuk BBRI dia masih cukup lancar ya, jadi kita sudah bahas BBRI. Kemudian BNGA ini juga sudah naik ya, sudah saya bahas sebelumnya juga ya. Sejauh ini wiritnya lumayan sih ya, memang karena marketnya bullish saja sih ya, bukan karena Pak Sunar hebat banget ya, enggak lah ya. Pak Sunar itu biasanya, Pak Sunar sebenarnya biasa-biasa aja ya, yang hebat memang marketnya yang lagi super bullish ya. Kemudian Harum masih oke. Esa waktu itu belum breakout ya, saya sudah sebutkan di sini, udah naik sentimen dividend juga ya, dia setelah eh, ada pengumuman bagi dividennya lumayan. Terus yang terakhir MDKA ya, memang sempat turun lagi, tapi waktu itu sudah naik sampai 4% lebih. Kalau Anda pasang trade stop ya, mungkin paling nggak Anda bisa amankan posisi cuan 3% sudahnya seperti itu ya. Yang terakhir yang belum naik juga ada SMGR barusan naik ya, itu belum naik tinggi maksudnya. Terus kemudian ada lagi yang saya sarankan MTEL, mudah-mudahan naik yang terakhir MTEL ya seperti itu ya. ASI juga saya masih pom-pom juga, ini 5.400 masih oke lah ya, masih oke, masih bisa ke 6.000 ASI ya seperti itu ya. Yang terakhir MTEL juga memang contrarian, masih belum naik ya, masih downtrend, asalkan kita jangan average down ya seperti itu ya. Kalau dia naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down ya seperti itu ya. Balik lagi ke pembahasan sahamnya, ASI di sini masih potensial ya. Kalau mau buy invest 5.200, kalau nggak baiknya nyicil aja. Kalaupun Anda mau average down satu kali aja, tapi biasakan no average down lah ya. Anda bisa tunggu di bawah 5.200 atau tunggu sekalian breakout ke atas 5.425, nah, seperti itu, atau 5.400. Mungkin ada yang bilang, oh Pak Sunar, ini Pak Sunar nggak tahu, ini resisten loh. Ini ekornya panjang, ya nggak terlalu panjang sih. Tapi kalau dibandingkan bodinya ya lumayan lah, hampir satu bodinya ya ekornya. Nah, kalau sebelumnya di sini gagal ya, dia berusaha kayak gagal, belum tentu kali ini breakout terus gagal lagi ke bawah, belum tentu. Jadi kita itu di saham trading atau investing jangan punya mindset anchoring ya. Sebelumnya dia gagal, belum tentu kali ini gagal, belum tentu. Tapi belum pasti berhasil juga. Yang penting kalau Anda buy ketika breakout, Anda pasang take stop-nya, stop loss-nya. Sudah Anda hitung risk dan reward-nya, rasionya berapa. Jadi itu yang paling penting. Kalau dia naik lagi ke atas 5.625, target berikutnya 5.625, naik lagi target berikutnya di 6.000. Naik lagi target price berikutnya 6.275 dan 6.600. Jadi saya rasa sih untuk ASI ini masih cukup menarik, dia masih bottoming di bawah ya seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses, dia naik sampai ke 6.000-an itu untuk ASI ya. Saya rasa sih cukup ya. Berikutnya untuk BBTN. Kenapa BBTN naik tinggi Pak Sunar? Saya belum cek beritanya kenapa naik tinggi. Tapi kalau kita lihat kemungkinan karena asing borong ya. Ini 1.560 saya sudah bahas juga di analisa saham mingguan, jadi nggak saya bahas terlalu dalam. Ini target berikutnya di 1.640 dan 1.750. Ya, ya kurang lebih sih seperti itu ya untuk BBTN. Terus kemudian saya juga sebenarnya saya mau mengenalkan juga, sebenarnya sudah banyak yang tahu juga, tapi mungkin yang belum tahu mengenai Sunar Saham Alert ya seperti itu ya. Jadi saya tampilkan sejauh ini memang ada yang kayak saya bagikan free seperti di YouTube video kan free. Ya, Anda tinggal subscribe aja. Kemudian Sunar Superseed ya untuk screening saham sendiri secara mandiri saya bagikan free ya. Nah, ini ada yang berbayar. Ini yang berbayar itu adalah Sunar Saham Live Alert saya saya namakan ya di Telegram channel. Jadi dia akan memberikan informasi saham-saham yang potensial. Contohnya di sini sebelumnya ESA, Dada, Raja, BBTN ini sudah ada. Mulai dari Kamis
1430 average up ya, karena sebelumnya dia signalnya mulai 1420 ke atas buy ya, kemudian 1430 average up. Yang terakhir hari Jumat ada signal lagi naik ke atas 1460 average up. Ini real time, kalau nggak percaya Anda bisa cek sebelumnya ya. Kalau di sekuritas masih belum dihapus datanya yang hari Jumat, ya ini masih bisa lihat. Ini real time, jadi nggak ada delay. Kalaupun misalnya delay cuma 1 menit, itu pun mungkin 1 menit misalnya di detik 53, 54. Jadi tunggu processing, terus kemudian send ya. Pas sendnya itu dia sudah ganti menitnya. Tapi ini sudah lumayan bagus ya, nggak ketinggalan kalau sendiri. Kalau misalnya dirasa, oh kok ketinggalan Pak Sunar, sebenarnya bukan ketinggalan, karena dia memang naiknya cepat seperti itu ya. Ada beberapa saham terakhir juga INKP juga ada di sini kan, sebelumnya Tekim juga ada, SSIA dari bawah sudah ada juga ya seperti itu ya. Jadi memang berbayar, tapi berbayar ini memang dulu saya startnya murah banget, terus kemudian naik lagi. Yang terakhir memang naiknya lumayan drastis karena ada ketentuan baru untuk data-data yang digunakan untuk berbayar itu. Saya harus upgrade ke jenis data yang lainnya. Jadi memang kenaikannya lumayan, tapi kalau dihitung-hitung sih masih murah ya. Kalau berminat silakan hubungi saya langsung. Linknya ada di video deskripsi ini untuk contohnya ya. Contohnya saya bagikan free ada, tapi di sini ini Sunar Saham Delay Live Alert. Linknya ada di video deskripsi bawah ini ya. t.me Sunar Saham Alert ya. Nah itu free, tapi dia hanya screenshot dari yang live aja. Itu pun nggak maksudnya nggak real time ya. Kadang saya pushkan, kadang kalau saya lupa ya saya nggak pushkan ya. Tapi masih lumayan lah kalau Anda lihat di sini ada beberapa yang bagus juga ya. Mayora sebelumnya juga ada rekomendasi juga. AGRO ya. Nah seperti itu. AGRO bukan Adaro, AGRO ya. Nah itu juga naik ya. Nah, seperti itu. AMRT juga ada dan lain-lain. Jadi itu yang berbayar tapi nggak terlalu mahal sih kalau aku bilang sih. Kalau nggak salah dihitung-hitung per 1 tahun 365 hari ya nggak sampai di atas 5.000, paling di bawah 5 ribuan ya seperti itu ya. Ya anggap aja ya, untuk biaya minum atau pulsa gitulah ya seperti itu ya, atau biaya parkir lah, kalau berapa kali parkir, kalau mobil ya mungkin 2 kali parkir, kalau di pinggir jalan ya 1 kali parkir, atau sepeda motor ya seperti itu ya. Ya. Ini kalau kita lihat masih bagus dividennya. Masih ada ke 150, 150. Apakah nanti ketinggalan pas jangan-jangan dibanting turun. Ini kan naik kemudian turun. Ya kemungkinan bisa aja. Jadi Anda bisa buy weakness di 1.450, 1.500, atau kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. 1.570 ke atas kita buy, target pas berikutnya 1.640, 1.750. Ya sebenarnya kalau dia breakout dikejar nggak Pak Sunar, jangan-jangan nanti ketinggalan. Ya kita nggak akan pernah tahu. Masalahnya harus tanya ke diri sendiri ya. Jangan tanya ke Pak Sunar apakah masih bisa naik lagi atau ketinggalan enggaknya. Anda siap nggak sama resikonya kalau dia dibanting? Itu aja sih. Kalau dilihat dari uptrend-nya, saya pasti bilang breakout ke atas 1.570 boleh buy. Saya bukan tipe orang yang takut ketinggalan atau ketinggian. Ya, karena uptrend-nya masih bagus. Ya memang sebelumnya MA20-nya sideways, tapi ini kan sudah jauh di atasnya MA20-nya. Ya kalau enggak ya tunggu dikoreksi aja di 1450 atau 1500. Ya, kalau lebih cukup, berikutnya ITMA memang sebetulnya nggak pernah saya bahas karena kalau kita bicara mengenai ITMA ini nggak tahu kenapa tiba-tiba liquid ya. Anda bisa cek sendiri ya. Saya nggak tahu aksi korporasi apa kok tiba-tiba liquid. Ini kalau kita lihat dari net buy asingnya dia lumayan lumayan tinggi ya dalam 5 hari terakhir. Nah di sini area supportnya sekitar sebelumnya kan high-nya yang dia breakout kan 880 ya. Tapi di sini low 2 hari terakhir Kamis dan Jumat itu di 875. Jadi Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya di 875 dan sekitar area 820-an ya di sini ya. Kalau dia turun banyak 820 ya lebih baik jual dulu semuanya ya, hindari ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau bertahan di atas 875 kira-kira dia bisa naik sampai kapan Pak Sunar? Nah, ini kalau kita lihat dari monthly-nya, ini sebelumnya high-nya di area sebentar saya turunkan sedikit ya, 1250. Jadi untuk ITMA ini masih ada potensial naik ke 1250. Apakah mungkin Pak Sunar sekarang kan 900 apa mungkin sampai bisa naik? Ya mungkin aja karena sebelumnya kan kalau kita lihat ini kan dari low-nya 484 dia bisa naik sampai 1250 ya. Bahkan kalau kita hitung dari bawah di sini ya zamannya COVID dia buktinya dia bisa recovery. Ya, ini apakah bisa naik lagi ke all time high-nya di sini 2070 ya semua kemungkinan bisa terjadi. Ya, cuma hati-hati kadang-kadang mungkin nggak liquid ya karena sebelumnya dia naik tiba-tiba volumenya hilang. Takutnya kalau tiba-tiba volumenya hilang itu Anda nggak bisa jual. Ataupun kalau jual nanti turunnya drastis karena bidnya nggak ada orang yang beli ya. Sedikit ya seperti itu. Atau belinya bertahap aja, nyicil. Kalau dia breakout lagi ke atas 925, boleh buy, boleh. Target price-nya ya di area 1250 ya. Kurang lebih sih seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk TPIA.
TPA kalau kita lihat di sini uptrend-nya masih bagus, MA20-nya mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MA20-nya. Kalau kita lihat hanya di sini 5 di area sekitar 5950. Kemudian target price berikutnya kalau kita lihat di high-nya 6500, target price berikutnya 6800. Jadi ini masih ada potensi untuk breakout ke atas 6400 dengan target price berikutnya 6800-an ya. Kurang lebih sih seperti itu. Eh, Kalau mau tunggu buy and weakness ya di 5200. Memang sih kalau kita bicara mengenai TPIA, fluktuasinya kadang-kadang tinggi ya. Bisa naik tinggi tiba-tiba ini drop ya. Jadi ya memang dimainkan bandar lah dalam tanda petik ya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat ini masih potensial naik lagi selama bertahan di atas 5.600. Ya pasang aja trade stopnya atau stop lossnya disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Cukup ya. Berikutnya Pegas. Pegas ini mulai recover naik ke atas. Saya sudah bahas sebelumnya di WhatsApp channel ya, free ya. Sebelum naik itu saya sudah gambarkan. Nah ini pasti acuan stop lossnya 1.300. Selama bertahan di atas 1.300 untuk Pegas ini masih ada potensial untuk capai targetnya kurang lebih di sekitar area 1.415 ya. Sampai 1.420 lah di sini ya. Jadi masih bagus kalau mau buy. Kalau misalnya takut-takut tunggu buy or weakness di MA20-nya 1185 terlalu jauh ya. Mungkin tunggu di 1220 sampai 1245. Artinya kalau dia turun koreksi jangan langsung buy. Tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas sorenya atau menjelang penutupan Anda boleh buy. Tapi kalau misalnya nggak dikasih, ternyata dia naik lagi ke atas 1345, kita boleh kejar buy high sell higher. Ya seperti itu ya. Apakah nggak takut turun Pak Sunar? Ya. Saya itu tipe trend following. Selama uptrendnya masih bagus, kalau dia breakout dari high yang sebelumnya di sini 1345, saya dengan tegas bisa katakan boleh buy up atau average up atau yang belum punya kalau mau buy silakan. Apakah takut dibanting? Kalau misalnya Anda takut dibanting, Anda pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya, sudah beres. Ya, kalau Anda dikasih naik, Anda takut dijual terus kemudian antri lagi di bawah, ya Anda nanti ditinggal ketinggalan profit ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat ini kan sebelumnya dia aja ya sebelumnya ya. Kalau misalnya kita bicara mengenai Pegas ini, oh apa mungkin dia Pak Sunar ketinggian. Ini loh sebelumnya dia dari bawah. Ini berapa low-nya di sini? Ya tahun 2021 ya. Ya kita memang past performance doesn't guarantee future performance sih. Tapi dari historinya kalau kita bilang mungkin atau enggaknya, statistically ya gitu ya. Ini sebelumnya low-nya dia di 960. High-nya dia bisa sampai hampir 2000 ya. Tapi walaupun gitu setelah itu gagal. Itu pun lama prosesnya. Jadi dia masih bisa naik ya. Anda kebayang nggak ini dari 960 dia bisa naik sampai swing high-nya di sini, ini masih bisa ke 1640. Mau sekarang itu masih 1320. Ketinggalan dari mana? Yang penting kan afternya masih bagus ya. Tahu dari mana MA20 mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Memang jauh banget sih ya. Jauh banget dari MA20-nya, dia super bullish. Jadi tunggu buy on saja kalau takut 1245 atau 1300 paling deket ya. Kalau misalnya mau nyicil bertahap mulai dari 1300 kalau misalnya 1245 nggak dikasih. Atau kalau paling bawah ya di 1185 ya. Jangan di bawahnya 1185 karena kalau di bawahnya 1185 sudah selesai. Jadi dia nanti sideways lagi atau bahkan downtrendnya lanjut ya. Jadi kadang-kadang beli saham agak ke atas itu untuk konfirmasi trennya. Jangan sampai kita maunya murah, belinya di bawah, nah makin downtrend ya, makin habis nanti ya, makin turun makin loss nih ya. Lebih cukup. Berikutnya GJTL, apakah trennya masih bagus? Kalau nggak salah minggu lalu ada yang tanya di grup juga, masih bagus. Ya memang naiknya masih belum tinggi. Nah ini untuk GJTL, kalau dia berhasil breakout lagi ke atasnya swing high yang di sini 1305 untuk GJTL, ini sebenarnya dia masih bisa naik lagi sampai 1415. Kemudian kalau kita bicara mengenai target pas yang di atasnya lagi 1415 ya, ini masih bisa naik lagi sampai 1650 atau bahkan ke masa kejayaannya dulu di sini ya kita nggak pernah tahu ya. 3000 ini 3675 ya seperti itu ya untuk GJTL. Jadi intinya masih bagus, upside masih bagus. Kalau dari mana? Dari money-nya aja kelihatan higher low, higher high, higher close loh ya GJTL walaupun sekarang masih konsolidasi. Jadi kesempatan kalau mau buy weakness ini sudah saya gambarkan 1175, 1050 ya. Kalau yang paling bawah saya hapus saja karena sudah naik ke atas ya. Jangan terlalu bawah. Buy weakness di dua area ini aja 1175, 1050. Kalau nggak dikasih, kalau dia berhasil naik ke atas 1275 atau breakout ke atas 1305 untuk GJTL boleh buy. Ya. Jadi dua pilihan, tunggu buy minus atau buy on breakout ya, naik ke atas. Cukup. Berikutnya CTRA. CTRA ini salah satu emiten properti yang dia paling kuat ya. Di antara lainnya SMRA, BSDE, dan lain-lain ya, Pakuwon, dia paling kuat. Nah ini kalau kita lihat, dia sedang testing area resisten 1270 ya di sini ya. Bentar. Bukan 1270, 1330 ya.
Nah, di sini kalau kita lihat memang ekornya panjang ke atas semua. Jadi ekor panjang ya, itu bukan berarti dia bakalan koreksi, enggak, belum tentu. Jadi jangan anggapan, wah ini resistennya Pak Sunar, dia pasti turun lagi. Saya tunggu di 1195 sampai 1210. Ya memang benar sih, area buy ini sudah saya gambarkan di sini ya. 1195 sampai 1210 ini ya, gambar garisnya. Ada 3 area. Kalau yang paling bawah sudah saya hapus saja 1100, karena terlalu bawah. Jadi Anda bisa tunggu di 1195, 1150, atau yang paling dekat ya di area sekitar 1255 ini ya. Sebentar. 1255 sampai 1270 lah. Kalau dia koreksi jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya kita baru sampai. Memang sih kadang-kadang menjengkelkan ya. Wah ini ekor panjang Pak Sunar. Tapi kan saya bilang menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia naik kita baru sampai ya. Supaya nggak kena ekor ini maksudnya. Ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 1330 ternyata kita nggak dikasih. Buy on weakness nggak dikasih ya. Naik ke atas 1330 kita buy high sell higher. Naik lagi target berikutnya 1350. Kalau dia breakout ya ini bisa sampai 1430. Kalau dia naik lagi ya ini bisa sampai ke di sini ada beberapa titik ya. Saya gambarkan aja di sini 1560 ya. Angkanya memang nggak pas ya karena aksi korporasi sebelumnya, terus kemudian berikutnya lagi di 1745. Jadi untuk CTRA ini masih cukup bagus ya. Ya. Jadi kalau bicara mengenai CTRA, memang dia masih kuat karena sebenarnya kalau kita lihat CTRA ini dia merger dari CTRP dan CTRS ya. Kalau misalnya sudah ingat zaman dulu ya, CTRA ini dulu mergerannya dari CTRP dan CTRS disambung jadi satu CTRA. Seingat saya gitu ya. Kurang lebih seperti itu, cukup ya masih potensial untuk naik lagi. Oke, berikutnya untuk Ace Hardware, ASIS. Nah, kalau kita lihat Ace Hardware ini kenaikannya masih cukup bagus. Uptrendnya kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke atas, harganya sudah di atas MA20-nya. Apakah ini ketinggalan? Sebenarnya kalau posisi seperti ini ya, cara buynya ya, saya kasih tahu kalau sudah naik ya. Itu kita lihat support terdekatnya 890 ya kan. Resisten terdekatnya kalau dari swing hanya di sini itu dia di area 950. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 950 untuk Ace Hardware ini, kita boleh buy high sell higher ya. Target price berikutnya di sini adalah untuk area 1025, kemudian berikutnya lagi di sini 1110, kemudian berikutnya lagi di atasnya di sini 1185. Ya, jadi masih bisa naik lagi, masih bisa. Ya. Yang penting di sini adalah kalau kita lihat, kalau misalnya Anda takut, Anda tunggu buy on weakness di 855 atau 825. Paling dekat 890 ya, area buy on weakness-nya. Jadi buy on weakness itu artinya kalau dia koreksi, jangan langsung buy. Jangan turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya. Itu tangkap pisau jatuh, turun kok. Tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas, biasanya pakai MA20-nya. Jadi kan MA20-nya kan nanti dites ya. Kalau dipotong dari atas ke bawah, jangan langsung buy. Ketika dia berhasil motong lagi ke atas, kita baru sampai. Memang sih kadang-kadang kalau sudah naik, ternyata kok turun lagi Pak Sutar. Ya kita pasang aja trading stop loss-nya. Dinamika trading memang seperti itu. Ya, saya cerita aja. Kalau trading 1 kali gagal, 2 kali gagal, ketiga kalinya belum tentu gagal. Ya, jadi jangan terlalu kaku ya. Seperti itu ya. Memang ya dinamika pasar seperti itu. Kalau trading itu mudah banget, 1 kali trading langsung pasti berhasil, semua orang seperti itu, berhasil semua. Ya nggak ada orang yang mau kerja. Semua orang pasti pinjam uang di bank, dimainkan aja di sambung, tradingnya selalu menang, win rate-nya 100%, jangan 100%. Kalau ada orang yang win rate-nya itu di semua pasar ya, kadang memang kalau super bullish ya, seperti sekarang kan ya ISG super bullish ya. Jadi orang bisa pamer kemana-mana, portfolionya hijau-hijau gitu ya, banyak yang naik gitu. Tapi kan kalau bicara market itu ada siklusnya. Kadang-kadang kalau dia lesu naik turun ya kadang-kadangnya dia bearish ya seperti itu ya. Ya kalau bearish ya kita nggak bisa cuan sama sekali. Tapi kalau marketnya masih bullish ya kemungkinan masih banyak yang bisa cuan. Buktinya yang saya sarankan di WhatsApp, di Telegram Group ya di levelnya juga banyak yang sukses ya karena memang marketnya bullish. Tapi kan nggak selalu bullish ya. Kalau ada sepanjang waktu setiap hari win rate-nya di atas 90% lah ya. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan selalu di atas 90%. Jadi misalnya beli 10 saham, naik semua 9 saham. Mungkin satu yang nggak naik. Ya kalau seperti itu tiap hari, tiap minggu, terus sepanjang masa sampai 5 tahun, 10 tahun, mungkin Anda bisa jadi orang terkaya di dunia. Ya, nggak perlu jualan rekomendasi saham, ngapain gitu ya. Ya udah, tentu saham ya. Nanti lari kemana-mana, ada yang kritik nanti. Naik ke atas 950, breakout, naik target berikutnya 1025 dan 1110. Ya, kalau lebih cukup, berikutnya INKP. INKP saya terakhir ada buy lagi ya, average up ya. Sebelumnya saya sudah buy, waktu saya buy, saya nyeselnya nggak HK ya. Waktu itu saya antri aja. Ya, karena buat saya bilang waktu itu antri, ya saya nggak HK. Tapi padahal ada levelnya breakout ya. Tapi saya tambah lagi average up ya. Buy-nya sedikit, tapi saya tambah lagi terakhir. Nah, di sini INKP masih cukup menarik ya. Untuk uptrend-nya kalau kita lihat
yang mau buy on weakness bisa tunggu di MA20-nya 8.500 sampai 8.700, atau yang paling dekat ya 8.875 sampai 9.000 ya. Jadi kalau dia turun jangan langsung buy. Tunggu kalau dia menjelang penutupan atau besoknya dia berhasil rebound mantul ke atas kita buy. Nah, kalau nggak dikasih, kita lihat di sini high-nya hari Jumat ya tanggal 22 Maret 2024 itu dia hanya di nilai tertingginya, harga tertingginya itu hanya di angka 9475. Jadi kalau dia berhasil breakout naik ke atas 9475 untuk INKP, Anda mau tambah lagi average up, atau yang belum punya kalau mau buy silakan target price berikutnya 10125, kemudian 11.000 ya. Ya. Apakah ketinggian Pak Sunar? Enggak sih. Tapi biasanya INKP itu saya sudah sering cerita sebelumnya. Kalau yang rajin nonton harusnya tahu. Kalau dia naik, ya uptrendnya itu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, dan berbulan-bulan. Tetapi kalau dia turun, sudah mulai turun, MA20 sudah mulai mengarah ke bawah seperti ini, itu dia turunnya juga berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan lama ya turunnya. Nah ini kan uptrendnya sudah naik ke atas ya. Jadi berminggu-minggu, berbulan-bulan masih bisa naik ya ini INKP ya. Jadi pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya kalau Anda trading ya, kalau kena trade stop ya Anda jual dulu, nanti kalau balik lagi ke atas Anda buyback ya seperti itu ya. Terserah Anda mau invest juga boleh. Intinya di sini selama dia masih bertahan di atasnya 8.500 atau maksimum 8.200 itu masih cukup potensialnya breakout ke atas 10.000. Ya kalau terlalu jauh stop loss-nya ya pakai garis-garis yang terdekat ini aja yang saya gambarkan. Ya, kalau lebih cukup dua lagi mungkin ya. ICBP. ICBP di sini kalau kita lihat masih bagus ya. Nah, mulai mereka naik, memang konsolidasi di area sekitar 10.900 sampai dengan 11.225 ya. Jadi kalau kita lihat di sini strateginya, Anda boleh buy sekitar 10.675 yang paling bawah. Kalau di sini memang tanggung ya, sekalian tunggu breakout ke atas 11.225 aja kalau mau buy lanjut ke atas ya. Nanti target price berikutnya 11.450 dan 11.900 atau pakai acuan swing high sebelumnya di sini di area 11.750. Ya, seperti itu ya. Oh ya, bagi yang merasa Pak Sunar ngomongnya kok cepet banget gitu, susah nangkep gitu ya. Ya mungkin Anda bisa perlambat video playback speed-nya ke 0,75 kali. Jadi saya terus terang aja juga kejar waktu, yang saya bahas juga banyak. Dari sini konsolidasi, mau tunggu buy weakness boleh, mau buy sekarang boleh, nyicil aja. Kalau dia naik lagi, tambah lagi average up breakout ya. CPP masih bagus, lebih cukup. Berikutnya Eripen kesehatan, kenapa kalau tiba-tiba naik? Ya, Enough KIF ya, saya belum bahas lagi nanti. Kalau sempat saya buat videonya, saya belum cek beritanya kenapa kok emiten farmasi tiba-tiba naik. Ya, apa mungkin ada teknologi baru di farmasi atau apa, saya belum baca ceritanya ya, seperti itu newsnya. Karena kalau kita lihat di sini, ini KLBS sebenarnya masih downtrend ya. Tapi dia di sini menariknya, dia sudah di atasnya MA20-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, resisten terdekatnya sebentar ya. Ini area resisten terdekatnya sebelumnya di area sudah di sini itu di 1515. Jadi kalau dalam minggu ini dia berhasil naik ke atas 1515, Anda yang belum punya boleh buy, yang sudah punya tambah lagi boleh. Target price berikutnya 1555, kemudian berikutnya lagi kurang lebih sekitar area 1630. Jadi untuk KLBF di sini intinya ya, selama dia masih bertahan di atasnya ini ya, memang agak jauh stop loss-nya di 1445 ya. Sekarang kan di tengah-tengahnya antara 1445 dan 1515. Selama dia bertahan di atas 1445, dia masih ada potensial untuk breakout ke atas 1515 dengan targetnya 1555, 1630, kemudian berikutnya lagi di sini 1670, nah, berikutnya lagi di sini di area 1735. Jadi kalau ngikutin saya itu gampang, tinggal acuan ini loh, yang swing high-nya ini aja kita tarik garis-garisnya. Ya, seperti itu ya. Kalau mau tarik lagi di 1555, 1630 ya tengah-tengahnya kurang lebih sekitar area 1600-an kalau nanti mau tambah lagi average up. Ya. Jadi banyak bertahap aja. Memang dia masih konsolidasi. Ya nggak buru-buru ya, tunggu aja di 1445 sampai 1480 lah ya nanti ya mungkin dikasih ya. Jadi kalau dia koreksi jangan langsung buy, tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Buy on weakness seperti itu. Ya. Lebih cukup ini sudah banyak ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Jadi tadi saya ambil screeningnya, caranya tadi sudah saya sebutkan ya. Mungkin yang ketinggalan nontonnya di tengah-tengah sampai akhir ini, jadi Anda bisa menggunakan Sunar Super Seed ya. Ini saya bagikan free ya. Jadi screeningnya nggak saya ulang. Pokoknya di sini sudah ada daftar di sini. Anda tinggal nonton ulang dari awal ya. Jadi biasakan jangan skip-skip ya. Kalau memang benar-benar Anda itu mau belajar ya, nonton videonya dari awal sampai akhir. Ya, ya intinya movie lah ya.
sudah bayar movie-nya, masa Anda nontonnya skip-skip ya. Kan kalau di bioskop kan, di movie theater kan, kita kan di sinema kan nontonnya dari awal sampai akhir ya. Kan nggak mungkin kita minta skip-skip gitu ya. Usahakan ya kalau pengen tahu secara keseluruhan ya nonton dari awal sampai akhir ya. Free anyway ya, seperti itu ya. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya. Kemudian kalau Anda punya teman, jangan lupa kenalkan channel Saham Profit ya, supaya grow-nya luar biasa. Saya makin semangat. Ini masih belum 100.000 lebih sih ya. Tapi saya kalau sudah 100.000 ke atas ya, misalnya nanti ya, nggak tahu kapan, itu saya tetap aktif ya. Dan saya nggak akan bikin istilahnya berbayar di YouTube, enggak. Karena ada sebelumnya ya satu influencer yang dia naiknya lumayan bagus, terus tiba-tiba setelah 100.000 dia bikin berbayar gitu, enggak ya seperti itu ya. Jadi saya itu banyak yang free, grup free, Sunar Superseed free, WA channel, WhatsApp channel free ya. Yang berbayar cuma tadi live alertnya, karena saya ada server yang saya harus bayar, programmer yang saya juga harus bayar, kemudian maintenance-nya kan juga bayar, nggak ada ceritanya free ya maintenance-nya untuk servernya dan lain-lainnya seperti itu ya. Ya yang free ya Sunar Superseed. Sebenarnya Sunar Superseed yang tadi saya sebutkan itu berbayar sih, data aslinya itu mentahnya itu dari 5 data yang saya dapatkan itu satu free data source-nya, tapi yang 4 itu berbayar ya, dikelola lagi ya seperti itu ya. Tapi nggak perlu tanya dari mana lah apa sebenarnya. Pokoknya Anda tinggal pakai aja, udah cuan ya seperti itu ya. Kalau rajin pakai Sunar Superseed itu harusnya cuan ya, sungguhan. Karena cuma sendiri. Karena di grup saya itu eh, ada yang dia sebelumnya beli rekomendasi saham di orang lain ya. Dia kemudian tahu saya dari YouTube Sunar Superseed, sekarang dia rajin screening ya. Bahkan dia paling rajin kalau saya lupa kasih atau share grupnya, share di grup ya, dia minta gitu ya, Pak, Mas Sunar, OD-nya belum di-share ya, seperti itu ya. Jangan lupa kalau mau edukasi untuk malam ini nanti juga ada linknya di video deskripsi. Pak, ini kalau misalnya barusan nonton hari ini ya, langsung nonton, Anda bisa join register untuk Zoom meetingnya, weekly meeting nanti malam jam 7 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dari video, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin, terima kasih banyak. Tetap semangat, jangan lupa nonton video yang lainnya. Terima kasih.